Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasena. Apa kabar sobat pendengar dimanapun Anda berada? Ketemu dengan Bung Jos dalam acara Talk Show pada malam hari seperti biasa, hari Senin malam dan Rabu malam. Dan Alhamdulillah di hari Senin malam ini kita ketemu di dalam acara Talk Show bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Oke, di baik Talk Show untuk malam hari ini terkait dengan rapat yang pada hari ini RDPU DPRD Kabupaten Batu Timur, dan ada Pak Cilik, ada Bung Jandi, ada Bu Juwita. Saya akan sapa satu persatu. Halo, Assalamualaikum Pak Cilik, selamat malam. Silakan sapa Pak pendengar kita. Waalaikumsalam, selamat malam semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narsum dan juga seluruh pemirsa Radio Monika Surya Barito FM dimanapun Anda berada, salam sehat untuk semuanya. Oke, baik, salam sehat untuk semuanya. Pak Yandi, silakan Bung disalamin untuk teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua untuk para pendengar Radio Monika Surya dimanapun berada. Salam sehat untuk Pak senior kita, Pak Cilik, tokoh kita, dan salam sehat untuk Mbak Juwita. Salam sehat buat Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Bu Juwita, silakan, ada waktu Bu, salamin untuk pendengar kita. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan narasumber pada malam hari ini dan juga pada pendengar di Monika Surya RM di mana berada. Salam sehat. Oke, baik Pak Cilik. Terima kasih untuk Bu Juwita dan selamat malam untuk rekan-rekan. Saya ucapkan salam kompak persahabatan saya yang ada. Oke, baik, untuk kita lanjutkan pada malam hari ini terkait dengan RDPU, rapat dengar pendapat di umum di DPRD Kabupaten Batu. Apa betul demikian Pak Cilik? Ada waktu untuk Pak Cilik, silakan untuk bisa disampaikan ke pendengar kita di Batu Timur dan di negeri YouTube kita. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada tadi hari ini jam 9 pagi di DPRD diadakan RDPU atau rapat dengan pendapat umum dengan tim Satgas Covid Barito Timur. Dan artinya jelas tadi itu tim Satgas ini tidak didampingi oleh pemerintah daerah. Jadi DPR sangat kecewa sebenarnya. Karena mulai bupati, sekda, dan asisten ada 3 orang kan tidak ada yang hadirnya. Nah, jadi sehingga DPR menganggap eksekutif ini menganggap COVID ini sepele di Barito Timur kan gitu. Dan kita juga kecewa mendengar pernyataan dari ketua harian tadi kan, ketua harian Satgas. Ya. Kita pertanyakan apa program kerja dari tim Satgas kita ini, di mana sekretariatnya, dan berapa anggaran yang disiapkan untuk tim COVID kita tahun 2021 ini. Nah, ya. Ya, dan artinya kita tidak bisa mendapat jawaban yang jelas dari ketua tim Satgas, karena katanya beliau tidak tahu berapa anggarannya kan gitu. Berapa anggaran tidak tahu. Tidak tahu. Saya bilang aneh kan, Anda kan panglima perang. Yang istilahnya ketua umum itu kan tahunya dengan ketua harian, kok Anda tidak tahu apa program kerjanya. Ya katanya memang itu sudah dibagikan kepada ya dinas-dinas terkait. Nah, jadi kami tanyakan lagi, kalau dibagikan kepada dinas terkait, buat apa refocusing di Barito Timur kan? Refocusing itu kan semua dinas dianukan, kalau itu kita arahkan ke dinas masing-masing untuk menanganinya kan gitu. Betul. Nah, sekretariatnya tidak ada kan gitu. Tidak ada ya sekretariat. Sampai saya tanyakan, apa Anda tidak mengalami kesulitan? Anda jadi ketua harian, Pak Sekda jadi sekretaris kan, secara psikis saja Anda bisa memerintah Pak Sekda, saya bilang kan gitu. Ya, jawab beliau, artinya beliau itu istilahnya hanya ibarat dan sebagai lambang saja kan. Oh, beliau menjawab begitu? Iya, artinya beliau tuh tahu matang aja program-program itu kan, hanya melaksanakan. Iya.
Nah, artinya beliau ini sebagai lambang hati-hati kemudian kalau nanti misalnya terdapat kesalahan kan Anda yang mungkin bisa dihukum, gue bilang kan. Ya, Nah, ya saya ini kan melaksanakan aja katanya kan gitu. Gue bilang kan sebenarnya ketua harian inilah ujung tombaknya kan gitu. betul. Nah, masalah data-data segala apa itu harus melalui ketua harian, bukan melalui dinas kesehatan yang mengumumkan, gue bilang kan. Ya, betul. Nah, artinya semua program itu kan terkontrol di Satgas kan gitu. Misalnya anggaran dinas kesehatan berapa, anggaran rumah sakit berapa, itu semua terdata, aku bilang kan. Iya, Karena satu pintu memang. data pintu, karena namanya aja, Sempen itu kan ketua harian Satgas, aku bilang kan gitu. Cuma jawab beliau itu tadi lah, beliau itu kan hanya melaksanakan. Ibarat apa namanya itu hanya sebagai lambang saja kan, aku bilang kalau gitu. Oke. Nah, jadi inilah yang perlu kita ketahui. Pantas saja aku bilang mereka ini kan istilahnya kan eksekutif ini, sedangkan ini nasib menyangkut nyawa masyarakat Barito Timur kan. Betul sekali. Nah, menyangkut nyawa masyarakat kita Barito Timur kok istilahnya malah ada rapat yang lebih penting aku bilang. Sedangkan kita ini kan penting ini membicarakan ini. DPR itu kan mau memberikan masukan-masukan pemikiran untuk pemerintah daerah dan Satgas ini kan gitu. Luar Tapi biasa, pemerintah ya. daerahnya tidak ada yang mewakili yang hadir kan gitu. Berapa jam tadi rapat tadi Pak Cilik? Nah, kurang lebih 3 jam lah. Kurang lebih 3 jam. Ya. Pak Cilik, boleh saya Ya. tanya Pak? Ya. Pintu ruangan rapat tertutup tidak? Nah, saya tidak terlalu memperhatikan karena saya sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan saja dengan mereka kan gitu. Ya, tapi pintunya tertutup atau terbuka Pak? Ya, kukira tadi rasanya kalau tidak salah tertutup pintunya tadi itu. Tertutup. Pada saat pimpinan rapat membuka rapat, apakah terdengar suara meminta persetujuan kepada anggota untuk rapat ini tertutup? Tidak ada. Tidak Dan ada ya. istilahnya tidak ada pimpinan menyatakan rapat tersebut rapat tertutup, makanya rapat Dan tidak ada RDPO juga kan pimpinan ya. Nah, Iya, RDPO itu kan rapat dengan pendapat umum, berarti boleh siapapun yang menyaksikan itu kan gitu. Iya. Nah, Tapi Pak Cilik tadi lihat ada wartawan tidak masuk ke dalam ruangan. Nah, saya tidak terlalu memperhatikan Bung Yandi. Makanya dan kita bersuara juga tadi supaya wartawan meliput. Itu kelihatannya bagaimana ini? Kelihatannya dari eksekutif kita tidak memperhatikan nasib masyarakat kita Barito Timur nih terhadap COVID ini kan gitu. Ya, Tolong dikoramkan kami bilang kan gitu tadi. Iya. Tapi tidak ada wartawan yang masuk kan Pak? Ya, yang anehnya juga misalnya mereka tidak masuk, paling tidak mereka kan begitu kita keluar, mereka kan harus minta pendapat kita kan gitu. Bisa juga sih mereka kecewa Pak karena melihat rapat itu pintunya ditutup. Nah, ya, tapi tidak yang namanya kan RDPO rapat dengar pendapat umum, masa itu rapat tertutup kan gitu. Oh, ini rapat RDPU ya Pak, bukan rapat tertutup khusus bukan ya? Bukan RDPO. Oke, kopi Pak kalau gitu Pak. Berarti yang saya tangkap pimpinan rapat tadi siapa Pak? Pak Ketua langsung. Pak Ketua DPRD ya, tidak Ya. menyatakan ini terbuka atau tertutup. Tidak ada. Jikapun ini rapat tertutup, tidak meminta persetujuan atau pendapat kepada anggota, meminta persetujuannya untuk ini diadakan tertutup begitu Pak ya? Tidak ada. Tidak ada suara itu ya? Ya, tidak ada suara itu. Oke Pak, kopi Pak kalau gitu. Ya. Artinya yang jelas paling-paling misalnya dari staf kita yang nutup pintu, yang jelas kan RDPO itu rapat dengar pendapat umum kan. Iya betul, Nah, tapi lain paripurna, kalau paripurna atau rapat khusus ya boleh lah. tulisan di depan pintu itu, tulisan di depan pintu itu sepertinya ada bacaan tertutup Pak. Tapi apakah itu tulisan lama atau tulisan baru saya tidak tahu. Tulisan itu memang di depan pintu ada terus itu kan. Mungkin Ada itu dari terus, staf, ya dari staf itu langsung dipasang di depan pintu kan kira-kira kayak gitu. Iya betul. Tapi memang anggota tidak mengurus protokoler hal-hal seperti ini gitu kan. Nanti Iya. saya tahu tadi di WA Group agak hangat juga perbincangan. Kok pintu ditutup, kok ada bacaan rapat
tertutup untuk umum gitu kan. Jadi saya pikir apa namanya ya? Saya pikir apakah ini tulisan lama atau memang rapat ini terbuka tapi pintunya aja yang ditutup atau bagaimana gitu, saya tidak tahu. Yang jelas kalau yang rapat tertutup atau terbuka itu memang ada tulisan dekat pintu gitu. Jadi Ya. mungkin dari bagian protokolernya yang menempatkan itu kan gitu. Ya betul sekali. Nah, Kopi sekali Pak, kopi sekali. ya. Artinya yang jelas ketua tidak ada mengatakan itu rapat tertutup atau terbuka kan gitu. Ya. Berarti tidak ada pernyataan dari rapat tadi bahwa itu tertutup, cuman memang pintunya yang tertutup Pak ya. Iya. Pintunya yang tertutup dan yang tidak ada jelas- wartawan di dalam ya. Yang jelas RDPO itu kan rapat dengar pendapat umum, siapapun boleh masuk kan gitu. Iya, oke Pak, oke. Iya. Oke, kalau begitu. Kopi. Iya. Pak. Iya. Kopi. Oke. Nah, Silakan jadi lanjut. sehingga akhirnya tadi karena segala anggaran dan program kerja ketua harian tidak tahu, lalu kami tadi men-skor rapat itu untuk dijadwalkan ulang kan gitu. Oh, diskor dijadwalkan ulang. Ya, Berarti ada Agar- eksekutif tadi yang hadir ya? ya agar eksekutif bisa hadir kan gitu. Ah, Karena yang jelas ketua hariannya serba tidak tahu kan gitu. ya sengaja Pak, memang. Jadi Iya. jawabannya kan paling simpel. Saya baru saja dan tidak tahu kan begitu. Iya. Iya. Atau memang disetting seperti itu kan? Memang seperti itu. Jadi ya bagaimana ya? Artinya begini. Ya. Memang dengan alasan mungkin ada kesibukan lain atau ada rapat penting lainnya, Ya. maka tidak bisa menghadiri yang apa namanya rapat yang diselenggarakan DPRD pada hari ini gitu kan. Ya, informasinya Bung Yandi itu tadi di eksekutif itu ada rapat pembahasan anggaran untuk 2022 kan. Saya bilang lebih penting nyawa manusia ini daripada anggaran tahun 2002 itu kan gitu. Bukankah rapat ini sudah dijadwalkan jauh sebelumnya ya Pak? Ya sudah, melalui Pansos, melalui Banmus kemarin kan. Ya artinya rapat yang mereka selenggarakan belum tentu dijadwalkan jauh sebelumnya. Artinya rapat mereka itu tidak ada, sehingga DPR tidak ikut juga rapat punya mereka itu kemarin kan. Ya betul. Jadi informasi saja mereka ada rapat pembahasan anggaran katanya kan di eksekutif. Ya tadi mereka Zoom meeting, saya dapat fotonya mereka lagi rapat itu gitu kan. Nah Iya. jadi istilahnya itu hari ini ada 2 rapat, padahal di rapat di DPRD ini kan penjadwalannya melalui Banmus. Iya. Itu Dan kita saja anggap yang sangat- sangat disayangkan. Ya, dan kita anggap sangat penting karena ini menyangkut nasib masyarakat Barito Timur kan begitu. Jadi sementara ini kita tidak tahu desain dan program apa yang sebenarnya dimiliki oleh Satgas Covid di Barito Timur ini ya Pak ya. Belum tahu kita kan karena saya tanyakan programnya mana. Kalau bisa kami mau mintakan dari DPR sebagai bahan pengawasan kami kan kami bilang. Setahu Pak. saya Pak, setahu Iya. saya PPKM Mikro ini sudah 4 kali diperpanjang Pak. Ya. Apakah Pak Cilik mengetahui berapa kali sudah PPKM instruksi Bupati memperpanjang PPKM Mikro ini dan bagaimana sebenarnya realisasinya di lapangan? Ya, artinya kita sarankan kepada Satgas Iya, tadi. Kenapa misalnya ppkm mikro itu diadakan oleh Bupati, tetapi kalau ada orang misalnya mantenan atau aruh atau meninggal dunia kok masih diizinkan untuk orang ramai-ramai, aku bilang kan gitu. Iya. Makanya itu saya pikirkan begini Pak, ada 4 kali pemerintah Indonesia melalui Mendagri, instruksi Menteri Dalam Negeri, ditindaklanjuti instruksi gubernur, itu memperpanjang PPKM Mikro, bahkan terakhir dengan level gitu kan. Ya. Saya sih buka-buka terus ini instruksi Bupati memang ada perpanjangan yang pertama dulu gitu kan, tapi yang kedua ketiganya saya tidak temukan. Yang terakhir dengan Mendagri level 3 dan 4 ini baru saya temukan lagi ada perpanjangan begitu kan. Nah berarti kan ada 2 di tengahnya yang saya tidak temukan inbook gitu loh, terjadi Ya, kekosongan inbook. Artinya yang jelas Bung Yandi, kalau bagi kami anggota DPR tidak ada tembusan tentang instruksi Bupati tersebut.
Entah kalau dengan pimpinan DPR kan gitu. Oh gitu Pak ya. Jadi Ya. runyam sekali ini Pak ya. Ya makanya kita anggap runyam Sekali Satgas ini. kita kan gitu nih. Kita anggap Iya, runyam iya. Satgas ini kan artinya pertama kerja mereka tidak terprogram kan. Iya, Sampai iya, iya. sekretariatnya saja tidak ada dan kami juga tidak bisa terlalu memaksa karena ketua hariannya kayak orang linglung saja kan gitu. Pak, kalau memang tidak ada hari ini rapat tertutup, kenapa pintu ditutup Pak? Nah kurang tahu lah. Karena kita kan hanya sekedar peserta rapat. Iya betul-betul. Yang mengaturnya itu kan protokol dari bagian persidangan kan gitu. Oh bagian persidangan Pak ya. Ah. Iya. Tapi dari pimpinan rapatnya tidak ada mengatakan bahwa rapat ini terbuka untuk umum atau rapat ini adalah tertutup untuk umum, tidak ada Pak ya? Tidak ada. Dan tidak ada pernyataan kalau itu tertutup bahwa meminta persetujuan kepada peserta rapat yang hadir Pak ya? Tidak ada. Oke, kalau begitu kopi Pak. Ya, oke, baik. Artinya yang jelas kita bisa saja menganalisa kata-kata RDPO itu kan rapat dengan pendapat umum kan? Ya, secara normatifnya nanti akan saya kemukakan Pak. Iya. Biar masyarakat mengerti dan mengetahui apa saja sih rapat Iya. rapat-rapat yang ada di DPRD itu. Iya. Jadi biar masyarakat juga mengetahui gitu, ke masyarakat Iya. luas gitu kan. Jangan asal-asalan Pak, asal rapat saja kan begitu. Ada Iya, ketentuannya yang namanya rapat. Iya. Iya. Saya kira dari saya sekian aja dulu Bung Jos. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang lagi. Oke, baik. Gitu. Baik, Pak Jelik, Makasih, baik. Bung. Baik, Pak Ya. Jelik, baik Bung Yandi, dan baik untuk Bu Juta ditahan dulu. Kita tahan dulu sama hadir bersama saya Bung Jos Bima Sena dalam acara talk show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon, dan saya berharap kritikan, saran dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat talk show, berkunjung bersama sahabat talk show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, masih bersama Bung Jos di acara talk show pada malam ini. Mohon maaf, ada sedikit waktu. Tadi saya mencoba untuk menghubungi Bung Badowo, tapi Bung Badowo nampaknya ada kesibukan lain dan tidak bisa mengangkat telepon ini. Bu Juwita, ada waktu sedikit, apa yang bisa Anda lihat dan Anda cermati terkait dengan RDBU, kenapa harus tertutup seperti tadi? Ya, Atau saya dulu, saya tawarkan Bung Jos. Oh ya, saya ingin masyarakat dulu Pak Yani. Masyarakat menilai seperti apa dulu? Oke, silakan. siapa ini? Ya Bu Juwita, langsung. Ya, terima kasih buat kesempatan diberi. Iya. Berkaitan dengan rapat tadi siang yaitu RDPO di gedung DPRD Tanimur ya. Di gedung DPR ya. Oh, Iya. saya tidak bisa terlalu banyak komentar pada malam hari ini. Yang pertama yang telah disampaikan oleh Narsim terlebih dahulu, banyak
bahasanya masih belum ada kesimpulan. Artinya titik temunya tadi siang dalam RDPO itu masih Iya. remang-remang, masih remang-remang. Remang-remang. Sekretariatnya di mana, lalu penganggaran masih belum tahu berapa, jadi nggak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Tapi Bung Jos bertanya kenapa itu ditutup. Betul. Jadi saya tadi gedung itu ditutup. Sebenarnya kalau RDPO itu rapat dengar pendapat umum itu seyogyanya itu Terbuka. Dia terbuka. Layak banyak. Artinya cuman untuk umum ya Bu ya. Saya cuman berpikirnya begini. Apakah itu ada upaya supaya tidak mengundang orang banyak ke dalam itu karena kondisi kita memang zona merah. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Kurang jelas juga sebenarnya kenapa sampai ditutup, dan jurnalis-jurnalis sepertinya tadi saya lihat di grup itu berada di luar, saya juga kurang paham dan bahasanya di situ. Rumah ada juga yang berkomentar bahwa itu rumahnya mereka, ya mau gimana lagi. Jadi untuk malam hari ini tidak bisa terlalu banyak bungkus yang bisa disampaikan. Tidak bisa. Oke, baik kalau gitu Bu Juwita. Dan masalah saya secara umum aja untuk pandangan masyarakat seperti apa terkait dengan kenapa RDPU kok ditutup sih, padahal RDPU itu kan ruang rapat dengar pendapat umum begitu. Bu Yandi, ada waktu untuk Anda Bu Yandi, silakan. Ya, selamat malam semuanya, terima kasih. Iya, selamat malam. Dari kemarin-kemarin kita sudah memang mendengar ada jadwal rapat. Cuman saya tidak tahu rapat yang diselenggarakan hari ini jenisnya apa, rapat apa gitu kan. Itu yang saya kurang paham kemarin-kemarin. Dan baru malam ini Pak Cilik menyebutkan bahwa ini adalah RDPU. Namun lebih bagus saya ungkapkan dulu secara normatif hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan rapat yang ada di DPRD. Tadi siang saya ada membaca tulisan dari Herdian Sahamsah. Tulisan ini ditulis pada online hukum gitu kan. Dan itu tidak terlalu lama, itu tahun 2020 bulan Juli. Berarti kan tulisan itu masih relevan untuk kita kemukakan. Mungkin ada yang bertanya nih ya, apakah DPRD apakah rapat-rapat DPRD itu bersifat terbuka atau tertutup? Apakah rapat-rapat DPRD itu ada jenis-jenisnya yang bersifat terbuka atau tertutup, gitu kan? Iya. Nah, untuk mengetahui itu tentu kita harus mengacu pada dasar hukumnya dulu. Boleh dibuka peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Saya tidak pernah pegang tatip ya. Pegang tatipnya DPRD Bartim. Jadi terpaksa saya mengacu pada ketentuan yang di atasnya. Di mana tatip harus mengacu pada ketentuan ini. Dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya. Jadi tatip itu dibuat pun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ini gitu. Jadi jenis rapat DPRD itu ada banyak ya, lumayan banyak ya poin-poinnya. Ada yang namanya rapat fraksi, ada rapat konsultasi, ada rapat paripurna, ada rapat pimpinan DPRD, ada rapat Banmus ya, Badan Musyawarah, komisi juga rapat komisi, Rapat anggaran, rapat Badan Kehormatan, yang kemarin Pak Cilik rapat panitia khusus Pansus, kemudian ada rapat kerja, ada rapat dengar pendapat, dan ada rapat dengar pendapat umum. Itulah jenis-jenis rapat yang diselenggarakan oleh DPRD. Kalau tidak salah pasal 89 PP nomor 12 tahun 2018.
kalaupun nanti misalnya dibuat tatip sebagai peraturan internal DPRD, harus mengacu pada ketentuan ini. Sekarang bagaimana sih posisinya rapat DPRD ini? Kok ada tertutup, kok ada terbuka? Buka pasal selanjutnya, pasal 90. Simpel sekali. Memang agak berbeda dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Di dalam pasal 90 itu dikemukakan setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Kemudian ketentuan di pasal yang sama, rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka. Nah, itu kata beliau Pak Cilik tadi, wajib dilaksanakan secara terbuka. Jadi begini Bung Yandi, ada kemungkinan itu bagian protokolnya, bagian persidangan, karena di musim COVID ini mungkin ya menghindari kerumunan orang banyak, lalu dibuatnya seperti tertutup kan begitu. Nanti Pak, ini normatifnya dulu Pak Haji. Iya, normatifnya betul kan. Seperti yang bilang tadi kan dapat dengan pendapat umum kan gitu. Betul, ya kan? Nah, jadi istilahnya, kalaupun misalkan menggunakan protokoler, gitu kan, tidak boleh juga ada tulisan rapat ini tertutup untuk umum. Kalau begitu kan tidak boleh juga, gitu, ya kan? Gunakan saja prokes, antara berapa orang yang boleh masuk, berapa orang tidak, jaraknya diatur begitu kan, gunakan saja prokes itu. Tapi kalau ada tulisan di depan pintu, rapat ini tertutup untuk umum, itu sudah bertentangan dengan norma. Tapi saya juga tidak tahu loh Pak Cilik, apa ini terbuka, saya bilang apa tertutup, atau karena pintunya yang ditutup, saya bilang. Kan begitu. Yang jelas kalau pimpinan tidak ada menyatakan rapat terbuka atau tertutup kan gitu. Karena saya dengar tadi waktu saya tanya Pak Cilik, pimpinan rapat tidak menyatakan ini terbuka atau tertutup. Iya. Pimpinan rapat juga tidak menanyakan persetujuan kepada peserta rapat lainnya apakah boleh dilakukan rapat tertutup. Diizinkan rapat tertutup. Itu harus ditanyakan. Karena di pasal 90 yang sama juga dinyatakan bahwa jika dinyatakan terbuka atau tertutup oleh rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat jika dinyatakan tertutup, gitu kan? Iya. Nah, jika dinyatakan tertutup selain paripurna dan dengar pendapat umum, gitu kan? Iya. Nah, ada satu pasal yang memerlukan penafsiran, yaitu pasal 90 ayat 1. Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Ada pertanyaan. Rapat tertentu yang dinyatakan tertutup itu rapat yang bagaimana? Jika kita memahami pasal-pasal selanjutnya, tidak ada penjelasan yang lebih konkret secara rinci. Rapat apa saja yang dinyatakan tertutup? Hanya saja di dalam pasal selanjutnya, dinyatakan selain rapat DPRD sebagaimana rapat paripurna dan dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka, oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan rapat jika pengen tertutup selain pasal 2. Jadi rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum itu memang wajib. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah yang menjadi tolak ukur dari menyatakan sebuah rapat itu tertutup atau terbuka? Jika tidak ada pernyataan selanjutnya, maka kita akan menoleh peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Jadi tidak bisa juga bahwa setiap rapat itu harus dinyatakan terbuka atau tertutup gitu kan. Jika kita mengacu pada aturan-aturan sebelumnya, bahkan aturan-aturan yang katakanlah itu berasal dari pemerintah negara Republik Indonesia, yang bersifat tertutup itu begini loh. Rapat paripurna DPRD dan rapat paripurna yang bersifat istimewa itu kan bersifat terbuka. Iya Pak Cilik ya? Iya. Tapi rapat pimpinan DPRD dan rapat gabungan pimpinan DPRD itu bersifat tertutup. Jika kita mengacu pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, jauh sebelumnya sudah diatur ini. Iya. Ya kan? Iya. Sudah diatur aturan ini.
Kemudian untuk rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia musyawarah, rapat panitia khusus, dan rapat badan kehormatan itu memang bersifat tertutup kecuali apabila pimpinan rapat menyatakan terbuka. Iya. Kalau pimpinan rapat menyatakan terbuka, maka itu boleh. Yang sifatnya tertutup, pimpinan rapat menyatakan terbuka, maka itu akan bersifat terbuka. Tapi rapat kerja dan rapat dengar pendapat itu bersifat terbuka. Jadi bukan hanya yang paripurna saja, bukan hanya yang bersifat istimewa saja, tapi rapat kerja dan rapat dengar pendapat itu bersifat terbuka. Dan rapat praksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing praksi. Kita boleh membuka ketentuan-ketentuan sebelumnya. Nah, itulah yang bisa dijadikan tolak ukur jika memang di dalam aturan peraturan pemerintah ini tidak dijelaskan secara rinci. Tidak dijelaskan secara rinci. Kan begitu. Agar masyarakat semua mengetahui nih. Nah, pertanyaannya, rapat apakah hari ini? RDPO. RDPO. Artinya wajib terbuka. Saya juga tidak tahu karena saya tidak ke sana. Ya. Gitu kan. Saya juga hanya melihat dari foto saja bahwa ada tulisan rapat tertutup untuk umum gitu kan. Tapi bisa saja foto itu tulisan lama, tapi kata Pak Cilik tadi memang pintu saat tadi ditutup gitu. Dan kawan-kawan wartawan berada di luar gitu kan. Dan tidak ada pernyataan tertutup dan terbuka dari pimpinan DPRD, serta tidak ada meminta persetujuan rapat. Jadi saya cuma bisa menebak apakah itu tulisan lama yang belum dicopot gitu kan Pak Cilik ya? Atau memang itu disengaja oleh atau disetting secara khusus seakan-akan yang di peserta rapat di dalam ruang itu tidak tahu. Karena yang menempel tulisan kata Pak Cilik itu bukan peserta rapat. Iya. Ya, tapi itu adalah orang dari Sekwan ya. Gitu. Orang dari Sekwan lah, saya bilang orang dari Sekwan lah ya. Ya, kabak persidangan kan. Kabak persidangan ya. Iya. Seharusnya beliau itu mengerti aturan kan gitu. Nah, jadi kita pertanyakan ini. Kita pertanyakan kenapa tulisan itu belum dicopot atau tulisan itu dipasang gitu kan. Itu harus dipertanyakan. Karena itu sangat kelihatan nanti kalau itu terjadi secara benar, itu sebuah setting jadinya. Gitu kan. Itu sebuah setting. Artinya yang jelas Bung Yandi, Ketua DPR tidak ada minta pernyataan dari peserta rapat untuk rapat tertutup kan gitu. Iya, ya sekarang kita serahkan ke penilaian masyarakat Pak Haji, ya kan? Ya. Inilah fakta yang terjadi yang hari ini gitu. Begitu getolnya, begitu kecewanya banyak anggota DPRD dengan ketidakhadiran rapat, ditambah kondisi pelaksanaan rapat itu sendiri ada tulisan seperti itu. Ditambah bahwa pimpinan DPRD tidak membuka rapat dengan pernyataan terbuka atau tertutup. Ditambah pimpinan DPRD kalau itu bersifat tertutup tidak meminta persetujuan kepada peserta rapat. Sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Saya kan dari awal sudah teriak. Tatip DPRD kita mengacu pada PP ini tidak. Gitu kan? Nah, jadi secara normatif semua rapat DPRD itu pada dasarnya bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup, gitu kan? Nah, seperti yang saya telah kemukakan tadi, begitu ya Pak Cilik ya? Ya termasuk rapat pembahasan anggaran kira-kira yang tertutup kan gitu. Kalau pembahasan anggaran yang sifatnya tertutup begini Pak Cilik. Iya, yang istilahnya anggaran internal kan gitu. Yang rapat tertutup itu misalnya rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia musyawarah, rapat panitia khusus, dan rapat badan kehormatan bersifat tertutup Pak Cilik. Ya itu rapatnya itu di ruang khusus bukan di ruang paripurna. Nah kan begitu. Ya. Aturan mainnya kan begitu Pak Cilik. Ya, kan? Ya rapatnya kan di ruang khusus bukan di ruang paripurna. Di ruang rapat komisi gitu kan? Ya rapat khusus kan gitu, bukan paripurna. Khusus kalau di ruang paripurna itu adalah yang sudah bersifat terbuka.
terbuka semua kan gitu. Iya, betul, ya kan? Nah, artinya kalaupun dia ada di ruangan lain, kalau itu bersifat rapat kerja, dia tetap bersifat terbuka, Iya. gitu kan? Dia tetap bersifat terbuka. Nah, itulah yang dimaksud, apa saja sih yang boleh tertutup, apa saja yang boleh terbuka, agar masyarakat ini mengetahui. Nah, kalau misalkan nih ya, kenapa ini rapat yang seharusnya terbuka untuk umum, kenapa tertutup gitu kan? Kita hanya berbicara sebatas normatif ya Pak Cilik ya. Iya. Nah, itu jelas secara normatif itu sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Makanya di grup Narsum kan saya suruh kemarin kan wartawan silakan datang, saya bilang kan gitu. Tapi wartawan datang kebanyakan rata-rata di luar Pak, karena ada tulisan itu. Iya. Itulah ketidakpengertian bagian protokolnya kan gitu. Saya pikir ini kalau memang terjadi demikian, ini jelas tidak mungkin lah berapa tahun mereka bekerja untuk hal ini gitu kan. Kabar persidangannya baru, Bung Yandi. Baru ya? Baru. Oh, tapi baru tidak berarti tidak harus tahu ya, karena seorang maling pun seorang penjahat pun ketika ditanya hakim, saya tidak tahu pasal itu Pak, dia tidak boleh tidak tahu, dia tidak pernah hukum. Yang jelas sebenarnya mereka itu harus belajar lah dengan aturan kan gitu. Betul sekali, gitu kan? Ya. Tapi apalagi rapat hari ini sangat berpengaruh dan ingin didengarkan masyarakat luas Pak. Iya. Kita nih bukalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sampai kita teriak tadi, istilahnya kan tolong wartawan dicatat, eksekutif tidak ada perhatian kan gitu kan? Gitu kan. Nah, jadi ketentuannya begini loh, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bukalah ya pasal 126. Junto pasal 90 ayat 1 PP 12 tahun 2018 gitu kan. Saya sih kaget juga ada foto di pintu dengan rapat tertutup itu untuk umum gitu. Padahal kata Pak Cilik ini adalah RDP gitu kan. Ya, RDPU lagi kan. RDPU lagi saja. Gitu kan. Ya. Nah, RDPU cuma rapat dengan pendapat kan, kali ini umum kan. Iya, nah ini jelas melanggar norma ketentuan. Jadi rapat hari ini jika memang itu sifatnya RDPU, saya pikir tidak etis dan ini melanggar norma. Yang kedua, kalau kita membaca banyak referensi, salah satunya saya bilang referensi dari Herdian Sahamsah. Rapat tertutup di PRD itu, apalagi terutama menyangkut persoalan anggaran yang seharusnya juga ini harus didengar oleh masyarakat, itu menyuburkan korupsi. Ini pendapat ahli, kan begitu? Pendapat ahli. Karena apa? Kadang-kadang dimulai dari pembahasan APBD di setiap tahapan. Ya kan Pak Cilik ya? Laporan LKPJ pemerintah, laporan hasil pemeriksaan BPK juga tidak pernah dibuka, gitu kan? Nah, rapat-rapat antara badan anggaran, Banggar, DPRD dengan tim pemerintah, kan begitu. Yang terbaru kan, yang terakhir-terakhir kan refocusing dan rasionalisasi nih. Wah, ramai nih kan? Kenapa rapat-rapat tersebut kadang-kadang harus dilakukan secara tertutup, bukan hanya di Bartim saja, ini juga bisa terjadi di luar Bartim gitu kan. Nah, salah satu karakteristik dari politik transaksional adalah aktivitas yang dilakukan di ruang tertutup, itu logikanya, menurut para ahli. Iya, kenapa? Untuk mengelabui moral publik dan menghindari tuntutan etika parlementer. Jadi menghindari pengawasan publik. Jadi mereka mesti menghindari pengawasan publik. Walaupun di dalamnya ada orang-orang vokal seperti Pak Cilik. Tapi kan ini bisa disetting. Ini bisa disetting loh, ya kan? Tapi ya kita tidak perlu negative thinking. Kejadian hari ini anggap saja, Pak kabak persidangannya baru tadi ya Pak ya? Iya. Anggap saja kabak persidangannya baru, begitu kan? Nah,
Jadi apa yang dinamakan rapat tertutup yang seharusnya terbuka itu tidak boleh gitu. Jadi nanti kita berikan masukan supaya beliau banyak belajar tentang aturan dulu kan gitu. Iya, jangan semena-mena dengan aturan itu. Iya. Masyarakat mengawasi Anda gitu loh. Iya. Kalau kami selaku peserta rapat begitu masuk ruangan tidak tahu urusan di luar lagi, Bung Yan. Betul. Cuman saya juga tidak bisa mengatakan Pak, apakah karena kata Pak Cilik tadi dari pimpinan tidak ada menyatakan ini terbuka atau tertutup. Jadi Iya. Masih ambiar saya bilang, masih ambiar. Cuman saya bilang teman-teman kok banyak duduk di luar gitu tadi. Jadi saya tidak bisa mengatakan juga memvonis, oh tadi rapat tertutup, saya tidak bisa mengatakan itu juga. Cuman saya ingin memberikan satu uraian normatif untuk kedepannya agar DPRD berhati-hati melaksanakan rapat gitu loh. Melaksanakan rapat gitu kan, agar Nah, juga artinya begini Bung Yandi. Kita berikan masukan pada masyarakat kita. Begitu dengan kalau sudah dikatakan RDPO itu rapat dengar pendapat umum, artinya boleh diketahui oleh semua masyarakat kan begitu. Nah, agar juga masyarakat mengetahui yang namanya RDPO, silahkan saja masyarakat ikut menyaksikan. Ya. Apakah itu nanti melalui Zoom, misalnya kan, dengan protokoler kesehatan, apakah dia bisa masuk? Kalau tidak bisa masuk, ya mungkin disiapkan gitu kan. Iya. Itu harus disiapkan gitu kan. Ya lewat televisi kan misalnya di luar kan gitu. Nah, jadi menurut saya sih simpel saja gitu kan. Jadi rapat-rapat tertutup yang dilakukan oleh DPRD terlebih itu dalam forum rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum itu tidak hanya sekedar bertentangan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi ya Bung Jos ya. Iya. Ini juga bertentangan dengan kebebasan informasi yang dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan kita gitu ya kan. Betul. Informasi publik. Ya gitu kan. Nah, jadi apa namanya ya? Termasuk hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik itu hak masyarakat gitu loh. Iya, makanya saya di via grup Narsum kan mulai kemarin ke bilang kan silakan wartawan besok datang kan sebilang kan liput aja kan kegiatan di sana kan gitu. Pak Cilik, saya pikir masyarakat sudah bisa menilai Pak Cilik, Pak. Ya. Artinya Pak Cilik ini termasuk orang yang sudah memang dinilai masyarakat pro dengan mereka. Yang kita sorot ini yang kejadian-kejadian yang sebenarnya dari kacamata hukum perlu disorot gitu loh, Pak. Iya. Dan itu di luar kewenangan Pak Cilik kan begitu. Iya betul. Kan di luar kewenangan. Yang saya sorot ini kan sebenarnya kejadian-kejadian yang mesti disorot secara normatif gitu kan. Loh, kenapa ada tulisan itu? Kenapa juga di dalam tidak dibuka dengan penegasan terbuka atau tertutup? Kalau ini tertutup, kenapa tidak meminta persetujuan peserta rapat? Kan begitu ketentuan aturan perundang-undangannya, Pak. Iya. Dan memang tidak ada ketua meminta persetujuan untuk rapat tertutup tadi. Ya, gitu kan. Jadi prakteknya adalah rapat ini sebenarnya di dalam terbuka, gitu kan? Terbuka. Pintunya yang ditutup. Kan begitu? Pintunya Bung Jos yang ditutup. Rapatnya terbuka, pintunya yang ditutup. Gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi untuk positive thinking silakan putar dulu. Itu kita kemukakan secara normatifnya. Jadi agar masyarakat luas juga mengetahui gitu loh. Ini loh jenis-jenis rapat DPRD. Ini yang boleh tertutup, ini yang boleh terbuka gitu kan. Ini ketentuannya. Cuman itu kita bicara. Iya. Demikian. Oke, baik, masih bersama Bung Jos dan Hadir kita bersama Presiden. saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show. Berkunjung
berkunjung bersama sahabat Talkshow. Acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini. Dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bimasena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, masih bersama Bung Jos di Talkshow pada malam hari ini. Dan untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada, untuk Pak Lelo, selamat malam Pak Lelo. Mohon radionya bisa dikecilin Pak Lelo ya, radionya ya. Ya. Halo Pak Lelo. Halo. Radionya tolong dikecilin Pak Lelo ya. Suaranya terganggu. Dikecilin kah? Iya, suaranya terganggu. Gimana? Iya, Pak Lelo. Lagi dikecilin aja Pak. Bapak bisa mendengarkan melalui handphone aja Pak ya. Mestinya dihentikan aja lah. Iya, oke. Oke, baik. Pak Lelo, terkait dengan talkshow pada malam hari ini ada RDPU terkait COVID-19, Ya. yaitu DPR ingin mendengar langsung keterangan dari eksekutif, keterangan dari tim gugus tugas COVID-19 terkait dengan rapat dengar pendapat umum, artinya umum. Tadi sudah didengar bahwa pintu depan tertutup, seolah-olah ada hal yang tidak boleh diketahui oleh wartawan dan publik. Serta informasi tersebut seolah-olah tidak boleh keluar dari ruang sidang tersebut. Ini bukan kesalahan DPR yang menghadiri pada saat ini sebenarnya. Ini ada kepentingan tertentu dari pihak tertentu. Menurutnya demikian. Sebagian masyarakat yang masuk melalui SMS yang sudah saya terima. Kalau masyarakat sendiri seperti Pak Lelo, apa tanggapannya terkait dengan yang apa yang Anda dengar? Silakan. Saya menanggapi itulah masalah yang hasil rapat RDPU lah. Kalau menurut saya itu rapat terbuka aja. Tapi yang tertutup itu bukan yang ditutup oleh mereka. Datang angin itu langsung itu tertutup kayaknya. Karena pengumuman dari ketuanya tidak ada, yang rapat tertutup itu tetap terbuka aja itu. Cuma pintunya aja yang tertutup itu. Bukan yang ditutup. Nah itu. Iya. Tapi Pak Lelo, dengan adanya pintu tertutup, seolah-olah rapat tertutup, artinya informasi dari dalam tidak bisa keluar pada saat itu. Sedangkan masyarakat umum pengen mendengar langsung terkait apa kabar yang dipermasalahkan, apa kabar yang sedang dirapatkan di ruang RDPU itu. Menurut Pak Cilik, Pak Lelo gimana? Menurut saya itu terbuka aja untuk masyarakat itu. Cuma ada masalah pintunya itu. Yang jelas Pak Lelo, itu tadi semua pakai pengeras suara Pak Lelo. Ya. Artinya dari luar pun bisa dengar itu sebenarnya kan gitu. Nah itu saya tanya dengan Pak Cili dulu. Ya. Masyarakat ada hadir nggak hari ini? Nah saya tidak terlalu memperhatikan itu Pak Lelo. Karena kami begitu jam masuk kami masuk ke ruangan dan mulai rapat kan gitu. Ya. Artinya banyak kursi-kursi itu yang kosong sebenarnya kalau untuk pengunjung selain DPR kan gitu. Iya. Artinya yang jelas DPR pun tidak boleh hadir kan gitu. Ada jawaban dari petugas itu. Iya. Masalah kopi itu. Yang serba tidak tahu terus itu. Iya. Jadi kabak persidangannya baru dilantik kemarin ya? Iya, baru dilantik kemarin kan kabak persidangan dulu yang pindah. Ya, yang baru dilantik ya? Iya. Kabak persidangannya ya? Iya, betul. Iya. Jadi perlu harus ditatar lagi kan? Iya. Oh, apa yang ditatar tahu aja dia Pak, cuman itu diganti aja itu. Diganti dengan orang yang bisa bekerja. Iya. Iya.
Kalau kayak gitu hancur masyarakat Pertim ini kalau kayak gitu penanganannya. ya Masalah artinya ini. yang jelas Pak Lelo, kita kecewa tadi kan dari eksekutifnya satupun tidak ada yang Banyak. karena yang hadir itu kepala dinas kesehatan dari eksekutif kan, kepala rumah sakit dan ya dari BPJS juga ada hadir tadi kan gitu. Tapi mereka itu Iya. semua orang yang tidak bisa ngambil keputusan kan gitu. Ketua hariannya. Ya, Karena itu Pertim yang kudana itu. ya. Jadi kita tanyakan masalah dana kan ketua hariannya tidak tahu berapa anggarannya kan. Program kerjanya bagaimana juga tidak tahu kan gitu. BPKAD tidak hadir ya Pak Cilik? Iya Pak kerja Nah. selama ini. BPKAD tidak hadir ya? Tidak ada. Nggak bisa nanyain dana kalau begitu. Ya makanya tadi rapat kita Iya, skor iya. saja nanti kita jadwalkan ulang kan gitu. Iya. Itu menurut nanti apakah memang akan dijadwalkan ulang lagi Pak untuk rapat? Ya mungkin di Banmus bulan depan ini kita jadwalkan ulang lagi kan gitu. Iya. Dan mereka punya waktu akhirnya. Ya mudah-mudahan mereka punya waktu kan gitu. Iya. Harus itu. Mereka Iya. punya waktu dan punya persiapan Bung yang keinginan kita kan gitu. Iya. Iya. Punya- Ya. yang pasti punya trik untuk nanti melapui. takutnya tidak siap seperti ketua harian tadi kan. Artinya serba tidak tahu nantinya kan gitu. Ya, silakan lanjut Pak Lelo. Dia kalau dia menyatakan serba tidak tahu itu ganti aja orang itu. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Nanti masyarakat Tapi Pertim kalau kalau dikondisikan untuk tidak tahu gimana Pak? Jadi biar kita ganti orangnya kalau orang itu dikondisikan tidak tahu gitu loh. Iya. Artinya memang sengaja dipilih orang yang memang tidak terlalu mengerti kan gitu. Ya, jadi kalau memang dikondisikan tidak tahu 10 orang diganti juga Iya. efektif Pak. Iya. 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 semua tidak tahu lah. Iya. Betul. Apalagi ketua harian nih siapa? Yes terus kan gitu. Oke terus. Iya. Nah. Kalau kayak begitu masalahnya di Pertim ini hancur masyarakat Pertim ini. Iya. Iya. Oke. Aku takutnya itu Bung Yandi kalau Bina pas dia kok ketua harian itu hukum kena aja kok. Ya, mudah-mudahan dah begitulah ya kan. Ya, artinya misalnya tanda tangan ini dari orang kan. Bagaimanapun kan sepertinya memang dari SK sudah bisa kita lihat gitu kan. Iya. Iya. Seharusnya ketua harian ini orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hari-hari di lapangan, Ya. gitu kan? Ya. Nah, tapi ternyata justru posisinya di atas sekda ya. Iya, artinya kita kritisi itu kata Pak Sekda ini bukan birokrasi katanya. Iya Bukan, betul kalau, dibilang kan. kalau kita menyebutnya sekda mau menghindar dari tanggung jawab juga gitu. Iya, intinya seperti itu saya lihat Bung Yandi. Artinya yang, mencari tameng. yang kasihan ketua harian ini nanti jadinya. Iya, artinya yang jelas kelihatannya Sekda ini selalu cari tameng Bung Yandi. Betul. Iya. Iya. Katanya kami jalan-jalan aman-aman aja bilangnya kan karena ini istilahnya satuan tugas bukan birokrasi katanya kan gitu. Ya betul saya bilang tapi cara psikisnya bagaimana kalau misalnya Jadi jangan sebut aman-aman, yang meninggal tambah banyak ini. Kenapa bisa sebut aman-aman ya? ya artinya kerjaan mereka katanya aman-aman. Aku bilang kalau aman-aman tidak ada yang meninggal kan gitu. Semakin banyak yang meninggal, semakin banyak yang terpapar, kok bisa nyebut aman-aman itu? Iya. Gimana ceritanya ini? Artinya itu bukan pada hari ini rapatnya waktu kemarin itu Pak Bung Yandi. Waktu rapat kita terdahulu itu kan gitu. Rapat masalah pembahasan anggaran dulu kan. Itu pernyataan siapa Pak? Dari Pak Sekda. Karena saya mau kita revisi SK-nya itu kan kemarin. Pak Sekda menyatakan aman-aman saja ya. Padahal Artinya- kondisi kita saat ini sedang meledak. Artinya katanya kerja Satgas ini aman-aman saja katanya. Ya aman-aman dia itu kan nyatanya masyarakat yang mati kan gitu. Aman-aman Ya. mereka nggak kerja. Artinya Ya. biar masyarakat menilai, Ya. biar masyarakat mendengar. Mereka ternyata menganggap ini semua aman-aman saja ternyata. Ya. Makanya kita undang rapat tadi juga tidak ada yang hadirnya kan gitu. Ya ngelesnya dengan cara kegiatan lain, rapat lain. Kita berdoa aja semua kita ini.
Ya, yang jelas sudah kita undang itu kan di situ bupati, sekda, asisten, semua kita undang kan. Pak Cilik, tidak Ya. adakah keinginan anggota kawan-kawan di PRD untuk meminta bantuan penuh Pak Gubernur atas situasi yang terjadi di Bartim saat ini? Ya, artinya kalau dari Gerindra itu sudah kemarin kan sudah siap semua anggota DPR-nya yang 3 orang itu untuk interpelasi kan sudah tanda tangan semua. Nah, artinya Tetapi- bagaimanapun ini harus dikoordinasikan dengan pemerintahan atasnya. Ya. Sehingga Artinya tidak semata-mata laporan-laporan yang disampaikan ke pihak pemerintahan atas seperti provinsi seperti keadaan yang tidak seperti sebenarnya. artinya Kalau ini dia- dibiarkan berbahaya, Pak. Sangat berbahaya bila ini dibiarkan. yang jelas itu Bung Yandi kita jadwalkan ulang rapat dengan pemerintah daerah lagi dengan Satgas ini kan gitu. Kalau yang kedua ini mereka juga tidak hadir ya. Kalau yang kedua ini mereka juga tidak hadir ya, ini akan kita buat tindakan kan begitu. Ya, oke, kita tunggu ini, Pak. Kita tunggu Iya. ini. Iya, iya. Iya. Kita tunggu. Oke. Oke, baik. Terkait dengan RDPU sudah jelas gamblang, masyarakat juga langsung mendengarkan apa kira-kira yang tersirat dan terseret di sini. Bu Juwita, sebelum kita berpisah, Bu, silakan Bu. Apa tanggapan Anda? Halo. Iya, silakan Bu. Iya, saya menunggu hasil rapat ulang berkaitan dengan RDPO yang tertunda, jadi kita tunggu aja hasil dari rapat yang akan datang yang sudah terjadwal Iya. seperti bilang Pak Sis tadi itu aja. Kita sekarang menunggu. Iya, Jadi, ini sebagai masyarakat gini Bu, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah kira-kira masyarakat lain juga sama pemikirannya ketika melihat di ruang dengar pendapat umum, ini umum loh Bu, dan siapapun boleh mendengar tentang pendapat-pendapat mereka dalam rapat itu. Sementara di situ ada pintu yang ditutup ataupun tertutup. Kalau hanya kaitan dengan COVID, ini kan berita yang harusnya disampaikan ke publik sebagai informasi publik. Apa yang Anda tanggapi terkait ini? begini, Mbak, untuk hari ini tadi sebenarnya berkaitan dengan pintu tertutup tadi, karena itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pilik, itu bagiannya memang ada yang mengatur pintu itu tertutup. Mungkin mereka masih kurang memahami rapat apa saja yang terbuka dan rapat apa saja yang tertutup. Jadi kemungkinan hanya dugaan saja, kurang tahunya mereka tentang Atau kemungkinan Oke. begini saja, kemungkinan oknum gitu ya. Oknum. Oke. Begini Bu Juwita. Halo Bu Juwita. halo. Iya. Ini Bu Juwita. Di dalamnya ada DPR, dalam hal ini adalah legislatif, ada eksekutif dari gugus tugas sendiri. Artinya DPR ingin mendengar langsung terkait laporan apa, sampai di mana kinerja gugus tugas COVID ini pada hari tadi ya, tadi pagi, untuk didengarkan secara langsung, dan itu menjadi jadi kesimpulan bagi DPR sendiri. Nah, sedangkan ketika dari DPR sendiri bertanya sesuatu terkait anggaran dan lain-lain kepada pada yang terkait, dalam hal ini adalah gugus tugas, ternyata gugus tugas tidak menjawab dengan sempurna. Ini kira-kira apakah takut kalau informasi ketidaktahuan atau kepura-pura tidak tahuan ini diketahui oleh orang banyak, atau bagaimana? Gitu saja, langsung saja. Kalau menurut saya memang agak sedikit aneh yang memang membindangi di bidang itu sampai tidak tahu tentang anggaran. Iya. Aneh menurut saya. Jadi bagaimana dia bisa Bukan anggaran saja Mbak Juwita, pelaksanaan teknis juga semuanya. Iya, harusnya yang termasuk program kerja mereka kan kita tanyakan. Iya. program kerja, bagi anggaran dan teknis pelaksanaan. Teknis, ya. Kalau mereka tidak tahu, itu menurut saya itu agak sedikit aneh. Jadi begitu aneh. Tapi apakah ini memang ada sesuatu yang tidak boleh disampaikan atau memang saya juga kurang mengerti, ini kurang paham. Tetapi secara
bisa saja kalau sampai serba nggak tahu, itu aneh banget itu. Bagi masyarakat, Seharusnya kan ketua harian itu lebih mengetahui itu kan, karena iya. kerja mereka hari-hari kan gitu. Iya itu Pak, harusnya kan mereka lebih tahu, lebih menguasai dan bisa menyampaikan itu. Lagian buat apa ditutup-tutupin? Tapi kalau memang jawaban mereka kurang tahu, ya berarti itulah kelemahan mereka untuk kemudian harus tahu. Jadi tolong mereka untuk, ini kan bilang Pak Cilik tadi ditunda, ada nanti di kapan akan ada dipilih lagi atau rapat lagi, mereka harus bisa jawab itu. Gitu. Oke. Mereka harus bisa jawab bahwa hari ini mereka tidak tahu, tapi jangan pernah kasih jawaban di pertemuan berikut tidak tahu lagi. Jadi begitu. Iya. Oke, baik, Bu Juwita, saya cuma ingin bertanya kepada Anda, berapa persen Anda mengatakan bahwa rapat RDPU tadi terkait pintu ditutup, padahal itu adalah rapat dengar pendapat umum, itu adalah settingan. Berapa persen Anda menyikapi? Settingan, berarti kalau settingan itu berarti itu berencana ya, ada unsur kesengajaan untuk menutup ya. Itu tadi kalau bahas itu mereka bersin ya, kira-kira gimana ya komentarnya, karena memang saya bilang bisa jadi atau bisa tidak jadi, kan dua pertanyaan saja. Bisa jadi. Saya bilang Pak Cilik tadi, kalau Pak Cilik kan memang bukan orang-orang DPR kan, bukan ranahnya itu buka tutup itu. Jadi ada ketidak. Cuman begini. Oke. Baik, terima kasih. Jadi saya menyimpulkan bahwa mereka tuh kurang tahu tentang aturan itu aja. Kira-kira. Kalau kurang tahu masih dipertanyakan. Oke, baik, terima kasih Bu Juwita atas hadirnya. Masyarakat yang ada di sana, di luar sana, biasanya cara mandangnya itu lebih jelas. Pak Lelo, apa yang Anda pikirkan? Padahal rapat tadi adalah rapat dengar pendapat umum, artinya orang boleh masuk dan orang boleh mendengar. Menurut Anda, apakah ini settingan dengan adanya pintu ditutup tadi seolah-olah supaya informasi tidak bisa didengar masyarakat secara publik, secara umum, atau kebetulan saja? Pak Lelo, silakan. Saya tanggap itu kebetulan aja itu tertutup. Kebetulan. Iya. Iya. Cuma yang saya itu yang petugasnya itu, yang orang yang mengurus COVID itu, terlihat semua. Iya. Lalu pertanyaan dari saya itu, ada apa denganmu? Cuma itu aja. Ada apa denganmu ya? Oke, baik. Ada 0872. Halo, Monica Surya FM. Radionya orang Bartim. Ya, dengan Pak Esa. Pak Esa, selamat malam Pak Esa, salam sehat Pak Esa. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, selamat malam Bung. Ya, Pak Esa, tadi ada rapat dengar pendapat umum di DPR yang mana rapat dengar pendapat umum tadi masyarakat sebenarnya harus tahu informasi di dalamnya terkait rapat tersebut. Ternyata di DPR pintunya ditutup seolah-olah itu adalah rapat tertutup. Menurut Anda apakah ini settingan atau ada informasi lain yang Anda sampaikan kepada kami masyarakat umum terutama? Silakan. Terima kasih Bung Jos. Ya. Selamat malam. Sebelum saya menyampaikan segala sesuatu Bung Jos, pertama-tamanya saya ucapkan selamat ulang tahun radio yang ke-16. Oke, terima kasih Pak Isa. Semoga selalu jaya. Amin. Dan ucapan salut kepada Bung Cilik yang begitu sangat cinta kepada masyarakatnya. Iya. Terkait dengan rapat dengar pendapat umum, Bung Jos, saya selaku masyarakat itu bingung atas kinerja eksekutif itu. Kenapa saya bilang itu? Mereka itu sebenarnya segala sesuatu, baik itu secara tertutup, terbuka, itu sebenarnya itu harus transparan dan open dengan masyarakat itu. Iya, itu yang betul. Kita ini kan selama ini ya masyarakat itu ya bingung juga, apa yang disampaikan pemerintah kita nggak tahu juga kan. Lalu kalau umpamanya kita itu kan pemerintah daerah itu kan gitu-gitu terus dengan kita itu, lalu kapan kita itu apakah masyarakat itu bisa maju itu? Ya jelas kita itu kan otomatis ya
terpuruk ke belakang, mundur terus, kita nggak bakalan maju dari Jawa Barat ke Timur seperti itu. Iya, Pak Isa. Tidak terbuka. Pak Isa, satu hal lagi Iya, Pak iya. Isa, sedangkan hari ini rapat ini adalah rapat terkait dengan COVID-19, artinya menyangkut keselamatan rakyat banyak loh Pak. Iya, betul. Tapi kenapa kok sampai terjadi sedemikian? Itu apa pandangan Anda? Ya kalau pandangan saya itu kan seperti saya bilang itu kan, artinya kan kinerja eksekutif itu ya nggak baik di muka masyarakat itu seperti Iya, itu. iya, iya. Karena apa? Ternyata kita ini kan masyarakat ini ya begitu kita informasinya yang begitu jelas dari pemerintah pusat, karena dari program Pak Jokowi sendiri itu kan pemerintah daerah itu segala sesuatu itu baik apapun harus terbuka dan open dengan masyarakat itu. Terbuka. Jadi nggak usah sembunyi-sembunyi. Iya. Tapi kalau menurut saya itu Bung Bisa, ya istilahnya itu kan seburuk-buruk apanya itu bangkai apa di bangkai musang itu, tapi lama-lama ketahuan juga nantinya. Iya. Sekarang itu kan nggak usah apa, itu kan ketahuan juga akhir. Iya. Kalau umpamakan kita di keadaan seperti gini kan ya kita mau hampir 1,5 tahun loh kita itu kan pandemi seperti ini. Iya, betul. Sementara begitu uluran dana dari pemerintah pusatnya itu yang untuk membantu masyarakat untuk usaha UMKM masyarakat itu kan nggak ada sama sekali. Hanya ada itu kan untuk oknum-oknum tertentu, artinya kan orang-orang yang tertentu saja. Iya. Lalu yang masyarakat yang banyak ini kan banyak yang banyak yang keluh. Sehingga pandemi COVID ini ya masa bodoh aja masyarakat kan. Karena apa tadi? Karena tidak ada transparan dari pemerintah daerah kepada masyarakat itu. Iya, transparan. Jadi tadi itu kan ya tadi pagi itu kan pas di muka rumah itu kan saya lihat mereka itu kan kampanye kampanye melalui ketua itu kan saya itu cuma ketawa aja. Sebenarnya kalau memang mereka mau gimana mereka itu, kalau memang mereka itu sosialitasnya dengan masyarakat itu nggak ada ya percuma juga kan. Iya. Karena masyarakat sekarang itu ya nggak bodoh-bodoh amat juga masyarakat sekarang. Iya. Sepakat. Ya. Oke. Hanya itu aja penyampaian saya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat Oke. malam, Bung. Baik Pak Ica, terima kasih banyak mewakili masyarakat Baidu Timur Pak Ica. Iya. Oke, baik. Oke, Pak Cilik, adakah lagi yang mau gabung lagi? Mungkin silakan di 0813 4911 7711 tunggu ya Anda terkait dengan tema malam hari ini. Pak Cilik, ada waktu untuk Anda Pak sebelum berpisah Pak Cilik. Silakan Pak Cilik. Terima kasih Bung Jus. Artinya RDPO pada hari ini menyangkut masalah pintu ditutup atau terbuka itu, tapi yang jelas pernyataan dari ketua tidak ada menyatakan itu rapat tertutup. Nah, berkaitan dengan pintu tertutup itu, saya kira itu hanya oknum dari bagian persidangan saja kan gitu. Entah apakah pemikiran mereka kan begitu. Iya. Sehingga saya tadi istilahnya izin mau buang air juga harus membuka pintu kan begitu. Oh iya. Oh, harus buka pintu ya. Iya. Iya. Berarti memang Membuka tertutup pintu ya. dari dalam kan gitu. Iya. Itu dikawal ya di pintu itu, Pak. Hah? Dijaga ya pintu itu. Tidak ada orang yang jaga di pintu. Cuman ditutup aja ya. Ditutup Terus aja. ada tulisan di depannya, rapat tertutup untuk umum. Iya. Jadi saya juga tidak terlalu memperhatikan Bung Yandi karena buru-buru buang air. Saya keluar dan sesudah itu saya cepat masuk lagi kan gitu. Iya, betul. Iya. Jadi karena saya pikir kan itu tugas dari mereka bagian persidangan kan yang mengatur itu kan. Betul. Betul. Nah. Jadi yang jelas di dalam persetujuan rapat tidak ada ketua meminta persetujuan untuk kita adakan rapat tertutup kan gitu. Iya, karena RDPU. Ya, karena itu namanya RDPO. Iya. Makanya secara gamblang saya kemarin sudah mengundang rekan-rekan wartawan di grup Narsum itu kan supaya semua hadir. Saya bilang kan liput aja, besok kalau saya tidak diberi kesempatan saya bilang saya akan mau balik meja kan gitu. Iya. 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 Tapi ternyata tadi mungkin ya diberi kesempatan aja saya ngomong kan gitu. Iya. Iya. Sehingga kita bisa menemukan mereka secara gamblang tadi mengenai menyangkut masalah program kerja dan anggaran. Ya itu kita pertanyakan, termasuk juga sekretariatnya di mana. Nah, supaya saya bilang kalau misalnya ada sekretariatnya paling tidak kan ya. Pak Cilik, jika terbukti bahwa ini sebuah settingan,
pintu ditutup dan ada tulisan rapat tertutup, itu kan bisa dikenakan hukuman dan sanksi itu bagi yang melakukan hal-hal demikian itu. Saya kira itu tergantung pimpinan DPR saja, Bung Yandi lah. Ya, Karena yang kalau punya kewenangan itu kan misalkan ada anggota misalkan DPRD yang melakukan pelanggaran, ada mahkamah ada dewan kehormatan kan badan begitu. kehormatan kan ya. Badan kehormatan. Nah, kalau mereka sekwan misalkan melakukan itu bagaimana itu sanksinya itu? Apa yang tidak kan ada dari ketua DPRD paling tidak ada rekomendasi kepada sekwannya kan gitu untuk kabaknya itu kan. Ya, benar. Berarti kan ada semacam di penelusuran nanti seharusnya ini ya. Iya, betul. Kenapa ini ada tulisan seperti itu di depan pintu? Padahal ini RDPU gitu. Iya. Betul. Itu nanti akan kita komunikasikan dengan ketua DPR Bung Yandi. Karena saya betul tidak tahu kan gitu. Iya. Saya juga tidak bisa memvonis, saya bilang Pak, gitu kan? Iya. Apakah ini rapat tertutup? Begitu saya tanya Pak Cilik tadi di awal, apakah ada pernyataan dari pimpinan sidang bahwa ini rapat tertutup? Pak Cilik bilang tidak ada. Apakah ada minta persetujuan kepada peserta rapat apabila ini dinyatakan tertutup? Karena begini Pak, saya tidak mau juga menanyakan Pak Cilik begitu Pak Cilik menjawab ini rapat tertutup. Karena apa? Karena saya memancing misalnya dengan pertanyaan, padahal ini tidak dibawa, kalau sudah sifatnya tertutup kan tidak diboleh dikemukakan di depan umum, gitu kan? Itu biasanya kan begitu. Tapi karena kata Pak Cilik bahwa ini bukan rapat tertutup, ya kan? Ya, saya bertanya seperti biasanya saja gitu kan. Tapi kalau itu bersifat tertutup, saya juga tidak begitu berani untuk bertanya terlalu dalam gitu Pak. Artinya yang jelas dari kata-katanya saja sudah kita bisa menanggapi kan. Rapat dengar pendapat umum, berarti itu umum itu boleh diketahui oleh seluruh manusia kan gitu. Betul. Seluruh masyarakat kan gitu. Iya. Betul sekali. Oke Pak Cilik. Ya jadi saya kira itu saja Bung tambahan saya kan gitu. Ya oke. Baik, terima kasih. Oke, Pak Cilik, Bu Juwita, Pak Lelo, dan Pak Eja sudah ikut di acara malam hari ini. Bung Yandi, satu kesimpulan dan juga closing statement untuk malam hari ini terkait dengan tema tadi. Ya, jadi saya katakan dan tegaskan sekali lagi, setiap rapat di DPRD itu sifatnya terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Apalagi terkait rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum, itu adalah hal yang wajib dilaksanakan secara terbuka. Lain halnya rapat-rapat tertentu, misalnya rapat komisi, rapat panitia khusus yang dinyatakan tertutup, itu sah-sah saja. Dan bila pernyataan itu bahwa ada rapat tertutup, tentu apapun informasi biasanya yang dilaksanakan di dalam rapat tertutup itu kan tidak boleh dikeluarkan. Info itu hanya untuk di dalam, kepentingan di dalam gitu kan. Dan COVID ini sebenarnya sudah sangat membahayakan di Barito Timur. Simpang siur masalah data. Mana yang hoax, saya bilang. Apakah yang 62, 63 orang atau tambah hari ini lagi 28 terus sembuh sebanyak 18? Ataukah yang pernyataan di akhir Juli kemarin 121 rumah saja isolasi mandiri di Dusun Tengah, 31 orang di Paku, gitu kan? Kemudian di Dusun Timur itu lebih 100 orang, kemudian belum lagi di Bentot, belum lagi di Paju Epak. Saya pikir mana yang hoak ini? Jadi begini cari Bung Yandi, kami tidak sampai bertanya masalah data karena program mereka saja sudah tidak tahu ketua hariannya kan gitu. Kan begitu. Jadi ingin kami bertanya lebih jauh lagi, kayaknya beliau sudah kewalahan menjawabkan gitu. Ya, jadi saya sampai pada kesimpulan sementara bahwa perlu ada meluruskan data COVID itu sebenarnya berapa. Pengungkapan secara jujur. Ketidakseriusan pelaksanaan oleh dari tim gugus sampai ke Satgas ini sudah terlihat, saya bilang sejak awal.
kita bisa menilai dengan logika dan akal sehat dari anggaran saja dan dari serapan anggarannya. Dari SK-nya saja Bung Yanti. Nanti dari serapan anggarannya sangat terlihat saat itu kemarin hanya 16,40% sekian dari total anggaran yang direkopusing dan dirasionalisasi. 16,40%. Saya bilang di awal waktu RDPU dulu kita 16,32. Sampai akhir Desember ternyata perhitungannya 16,40 sekian persen. Tidak beranjak dari angka 16. Saya pikir ngebut dengan portioneling 5 gitu. Itu adalah ketidakseriusan. Saya bilang itu serius. Buktikan bahwa itu serius, saya bilang. Serapan anggaran yang 16, sekian persen itu pun anggaran dana itu banyak digunakan untuk istilahnya proyek-proyek pembangunan gitu loh, ya kan? Pembangunan rumah susun, pembangunan rumah itu kan gitu. Betul gitu kan. Nah, kalau misalnya kita misalkan ada yang menyanggah ini loh, rekaman Bung Jos kan masih simpan. Iya, masih ada. Ini dana COVID mau dihemat-hemat nanti ke depannya kalau misalnya COVID sudah selesai mau untuk bangun, membangun jembatan, jalan dan lain sebagainya. Padahal negara dalam kondisi dalam keadaan darurat. Apakah ini mencerminkan sense of crisis? Apakah ini mencerminkan keselamatan rakyat adalah yang utama? Apakah ini peka ya? Apakah ini peka? Nah, hari ini lagi kita mendengar, ya kan? Ada rapat RDPU. Di pintu ditulis, rapat tertutup untuk umum. Ini adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Nyata sekali ditabrak. Mungkin yang melaksanakan rapat di dalam tidak sadar, gitu kan? Tidak sadar itu. Ditanya lagi mengenai masalah SK. Sudah diteriakan, sudah dikasih tahu, sudah dikasih saran, tidak mungkin tidak mendengar. Harus ada ketua harian, tapi posisi ketua harian lagi-lagi lepas dari prosedur, lepas dari koridor, lepas dari susunan organisasi yang baik, struktur organisasi yang baik. Dan barusan kita mendengar bahwa ini aman-aman saja. Kata Pak Sekda ya, Pak Cidik ya. Iya. Karena kalau aman-aman saja kita trennya harus menurun menuju jalur hijau. Aman-aman saja kerjanya. Kalau aman-aman saja tidak banyak yang meninggal. Ya. Apakah nyawa masyarakat ini hanya dinilai dengan kata aman-aman saja? Yang bayar gaji kalian adalah rakyat, gitu loh. Kalian menikmati fasilitas yang dibeli dari uang rakyat, tapi kalian tidak perhatikan rakyat. Bagaimana ini? Saat rakyat mengundang di DPRD melalui wakil-wakilnya, kalian bikin kegiatan. Yang disuruh datang ketua harian. Ketika ketua harian ditanya, apa programnya? Tidak tahu. Ketika ketua harian ditanya, berapa anggaran yang sudah direalisasi? Tidak tahu. Apalagi Pak Cilik? Ya, sekretariatnya kita tanyakan juga di mana. Ketika ditanya sekretariatnya di mana? Tidak tahu. Apa-apaan ini saya bilang. Apa-apaan ini. Masih saja kadang-kadang di media bahwa kita melaksanakan kegiatan ini secara serius dan sangat transparan. Kadang-kadang saya baca di media begitu. Nah, bukti mengarah kepada keseriusan dan transparan itu yang tidak ada. Iya.
Begitu kan? Keseriusan dan transparan tidak ada. Bung Yandi, bisa saya baca ada pernyataan di media sosial Bung Yandi terkait dengan acara kita kemarin. Bisa, boleh, tapi jangan disebutkan medianya. Iya, oke, baik. Menyanggah tentang ini ya. Radio Monika FM, tolong fasilitasi juga untuk diajak diskusi Pemda dan legislatif untuk menanggapi hal-hal ini supaya masyarakat bisa menilai. Nanti plus minus kesimpulan akhir menurut masyarakat akan bisa disimpulkan gimana ke depannya. Batim tercinta, Dirgahayu Batim yang kesekian. Ada lagi juga dari media lain, bla 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 bla. Coba narasumbernya jangan itu-itu saja di grup WA yang dikelola oleh yang punya Radio Monika itu. Nggak mau, tidak berani jika ada orang lain yang tidak sejalan dengar masuk dengannya masuk ke grup tersebut. Nah, ini dari yang lain. Kemudian memang birokrasi kita belum sesuai yang diharapkan masyarakat umum. Adakah bagian dari kritik membangun asalkan Monika FM menerapkan independensi pengkritik dan yang dikritik juga harus menyampaikan pendapat dan alasan masing-masing. Saya yakin Pemda akan menerima ini dengan kedewasaan dalam berpendapat supaya talkshow Monika FM itu jangan dilabel syarat muatan politik kepentingan pihak tertentu. Oke, Bung Yandi. Talkshow kita disorotin oleh pihak tertentu ada muatan politik. Ini menurut Anda gimana? Silakan. Saya bukan pemborong, saya bukan LSM, saya bukan siapa-siapa, gitu kan. Memang saya hanya mengemukakan pendapat yang saya kemukakan itu pun berdasarkan pendapat-pendapat secara normatif dan pendapat para ahli yang saya rujukan ke lapangan, gitu kan. Jika pada persoalan misalnya ada pihak eksekutif harus dihadirkan, wah kita sangat senang sekali. Tapi persoalannya kan yang saya dengar kan ini nomor Bung Jos juga diblokir, gitu kan. Betul. Jadi gimana ya mau ininya ya, apa kita juga pernah waktu itu secara meminta kepada beberapa pejabat juga dengan alasan tertentu, kecuali pada saat Bung Jos acara talkshow telepon kebetulan mereka mengangkat, nah kebetulan tidak bisa kemana-mana lagi, gitu kan. Itu yang terjadi saat ini. Jadi ya wajar-wajar saja mungkin mereka belum begitu mendengarkan talkshow kita, gitu kan. Artinya yang nanti bila mendengarkan juga nanti mungkin mereka akan merubah pikiran mereka. Saya pikir sah-sah saja pendapat itu. Oke, baik. Itu benar-benar, cuman kita juga harus menjelaskan kenapa eksekutif ini tidak bisa kita datangkan, gitu kan. Tidak hadirkan kan? Tidak hadir. Pertanyaan yang lainnya kenapa narsumnya itu saja? Ya silakan, monggo yang mau jadi narsum. Ini silakan. Terbuka, gitu loh. Tapi persoalannya kan bukan tidak semudah itu, gitu kan. Artinya bagi yang mempertanyakan mau jadi narsum, mari kita diskusi di sini. Gitu. Silakan dengan keilmuan yang kita miliki masing-masing, semoga nanti bisa memberikan masukan-masukan dan wawasan kepada kita semua. Kita semua saling belajar, gitu kan. Dan sepengetahuan saya, Bung Yandi, selama kita talkshow ini yang eksekutif yang bisa hadir itu Pak Reja aja saja, saya kira kan, gitu. Iya, betul. Ya dulu sih pernah ada, tapi ketika ini memang kenyataan di banyak pertanyaan memang ke arah fakta, ya mereka jadi agak sungkan hadir, gitu ya. Trauma. Bila pertanyaan itu ke arah fakta, mereka susah menjawab. Kalau dijawab secara benar bagaimana saya, kalau bohong, kalau ketahuan bagaimana, kan begitu. Iya, betul. Kita sih memaklumi, gitu kan, kondisi yang begitu. Sebagai contoh, misalnya
Waktu itu ada hadir ke Kepala Dinas Perhubungan. Kita pernah tanya juga kan waktu Iya. itu, Pak, bisa sebesar ini 276 apa 267 juta jasa surat menyurat. Apa Iya. jawab beliau waktu itu kan? Ini kan sama dengan OPD lain. Saya mau kejar lagi, Pak, OPD lain hanya 34 juta, hanya 2 dinas yang besar. Iya. Gitu kan? Iya. Dinas Perizinan Permodalan terpadu gitu kan? Dengan perhubungan gitu kan? Saya mau kejar itu bagaimana gitu kan? Nah, rupa-rupanya juga beliau baru juga di perhubungan, jadi tidak tahu mengenai anggaran yang itu gitu kan. Iya. Saya mau kejar gitu kan. Nah, itu kan fakta gitu loh. Iya, Itu betul. kan fakta yang kita kemukakan. Nah, Betul. beliau mau jawab yang bagaimana gitu kan. Nah, misal lagi kita pernah mengundang Pak Rija waktu itu. Kita kan bertanya tentang fakta, ya kan? Bapak pernah mengungkapkan persoalan program 10.000 paket bansos. Ya, Sampai betul. sekarang tidak ada realisasinya. Padahal waktu itu Kepala GPKAD sudah mengatakan ada dana insentif daerah 15,6 M dan itu nanti sebagiannya 2,7 M adalah untuk 10.000 paket. pengadaan sembako 10.000 paket, dan itu selaras dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial yang Sial. dipegang Pak Rija waktu itu gitu kan. Nah itu kan, pada saat talkshow kita pertanyakan karena belum direalisasi, mau jawab yang benar bagaimana, mau jawab yang ini bagaimana. Jadi serba susah. Tapi memang inilah acara-acara yang ingin mengedepankan informasi yang benar kepada masyarakat, betul. gitu kan. Ya. Nah, tapi Akhirnya Pak kadang- Rija yang dipindahkan. Nah, jadi sebenarnya ya akhirnya ada resiko-resiko juga gitu kan. Jadi kita Iya. bisa memaklumi. Jadi kita sendiri di sini tidak begitu berharap banyak untuk mereka hadir karena mereka ini juga punya resiko kalau hadir. Saya pikir begitu. Jadi Iya. kita juga memikirkan resiko mereka. Kita ya wajar saja telepon Bung Jos mereka rata-rata blokir itu wajar. Iya. Gitu kan? Itu wajar saja Bung Jos. Tapi kalau anggota DPRD dia bebas. Bahkan anggota DPRD itu punya imun. Dia berhak mengemukakan pendapat, gitu kan? Itu bedanya gitu loh. Ya. Bedanya dia punya imun dia. Dia ada hak imunitas namanya. Kalau anggota DPRD. Karena memang anggota DPRD adalah representatif dari perwakilan masyarakat. Kan begitu. Itu pun ada orang-orang tertentu juga yang mau kan gitu. Itu pun orang tertentu aja yang mau gitu loh. Iya. Ya Iya, kan? iya, betul. Jadi saya ingin jelaskan kepada kawan-kawan di masyarakat gitu kan. Justru kadang-kadang di dalam diskusi ini ada pertentangan, ada konflik diskusi gitu kan. Konflik pendapat itu wajar saja, sah-sah saja gitu kan. Jadi tidak benar kalau memang misalnya ada orang yang tidak sependapat dalam talkshow ini terus dia tidak Ada muatan politik kena langsung itu saja kan gitu. Kalau ada muatan politis, saya bukan pemborong, saya bilang saya bukan anggota partai politik, saya bukan orang praktisi, saya bukan siapa-siapa, saya bilang. Gitu. Dan saya sudah menyarankan kepada Bung Jos supaya semua masyarakat bisa dilibatkan kan. Takutnya nanti dibilang orang kan pacilik terus yang muncul kan gitu. Nah, kan begitu. Tapi Iya. monggo silakan yang ingin berpartisipasi melihat untuk kemajuan daerah kita ke depannya, silakan. Seperti Pak Lelo segala apa itu kan sudah masuk kan gitu. Iya, makanya itu saya bilang. Karena keberaniannya untuk angkat bicara itu sih Iya, sebenarnya. betul, gitu betul. kan. Iya. Silakan kan ada nomor telepon Bung Jos, silakan pada saat talkshow itu telepon saja. Siap. Itu sangat mudah gitu loh. Iya. Tergantung pada nyali mereka kan, apa mereka punya nyali atau tidak kan gitu. Iya. Iya, gitu kan. Nah, jadi ya kita sah-sah saja lah masalah diskusi itu sah-sah saja. Siapa saja bebas kan gitu. Bebas, Iya. apalagi kita mengemukakan diskusi ini secara normatif. Iya. Kemudian kita kalau memang ada fakta lapangan ya kita kemukakan. Ya, artinya yang kita sampaikan di sini adalah fakta dan data lapangan kan begitu. Betul, Iya. kita yang kemukakan itu normatif dan empiris lah kalau bisa Iya. gitu kan. Artinya Jadi bukan apa yang huak kita bicarakan bukan sembarangan juga. Seperti Ya, saya tidak huak kan misalnya- gitu. Seperti saya misalnya menyorot hasil Pansus 2020
saya kebetulan dapat LKPG-nya, jadi saya bisa sorot gitu loh, juga gitu kan. Nah, Artinya benar tidak rekompansus itu kan gitu. benar tidak rekompansus itu gitu kan, jadi tidak sembarangan juga kita ini. Karena apa? Ya kalau saya bilang ini seperti tulisan indah, ya kan? Kalau memang arah kebijakannya banyak tidak terbukti, itu persoalannya, gitu. Iya. Nah itu sekelumit penjelasan ya. Jadi kita maaf kepada Iya. kawan-kawan, silakan yang ingin berpartisipasi dalam talkshow silakan, jangan ada yang dihalangi juga. Syukur-syukur eksekutif mau hadir, kita sangat Ya. bersyukur sekali, Iya. sangat bersyukur sekali itu. Artinya kita bisa istirahat Bung Yani. Iya. Kan gitu. Ya, kita bisanya Tetap- bergantian ya, tetap dalam bisa seminggu nemani, 2 ya. kali, Iya. mungkin seminggu sekali aja lagi kita. Ya, Pak, Iya. kan? kita bisa jadi pendengar dan bisa paling-paling mengajukan pertanyaan kan gitu. Jadi jangan salah juga ya. Saya sebelum talk show itu juga belajar. Makanya saya bilang, Bung Jos, temanya kalau bisa jangan mepet waktunya ke sore. Apalagi hari ini tidak ada tema sama sekali. Dia ditawarkan nunggu Pak Cilik keluar rapat. Iya. Kan begitu. Iya. Lah, kita mau bicara apa gitu kan? Iya. Kita mau bicara akhirnya secara normatif gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang kan Oke. tema dari Bung Jos ini dadakan menjelang talk show. Iya, betul. Makanya sering Wahyu tidak bisa ikut kan. Iya. Jadi Oh, saya mungkin- juga belajar gitu loh, belajar membaca, Iya. membaca literatur referensi dulu saya. Iya. Gitu. Mungkin saya juga ingin ingin menyampaikan kepada teman-teman yang kebetulan mengkritik kita ya terkait dengan talk show kita. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, dan terutama di hari ulang tahun radio ini yang ke-16, juga hari Bartim yang ke-19, dan juga hari jadi RI yang ke-70 ini membuat kita lebih dewasa. Tadi Anda mengatakan supaya mungkin eksekutif juga akan bersikap dewasa. Ya dari dulu juga dewasa. Karena dewasanya itu makanya ketika ada talk show dan kita undang, paling 1 kali setelah itu dia minggat, nggak pernah datang lagi. Dan ataupun mungkin nomor saya diblokir, itu lebih dewasa sebenarnya cara Tapi menyikapinya. saya bilang itu hal yang wajar, Bung. Iya. Karena ada beberapa resiko juga mereka. Ya. Oke, baik. Seperti kemarin terkait dengan bis, yang mana bis itu hanya berlaku untuk hanya berjalan 3 hari. Sebelumnya sudah saya tanyakan bagaimana tentang anggaran terkait dengan operasional, dan ini rupanya dicanggahin dengan coba-coba. Kalau namanya pelayan pada masyarakat kok coba-coba, kan aneh gitu. Nah akhirnya berikutnya saya diblokir juga nomor saya. Jadi kan itu kan sebenarnya bukan kita itu untuk tidak sanggup menghadirkan mereka, tapi mereka yang tidak sanggup untuk hadir di acara talk show ini, dan kami berusaha Ya, untuk profesional. Termasuk Bung Dis yang dikir juga ada yang memblokir lah. Ya semuanya hampir Pak, dari seluruh DPR tuh saya rasa hanya sebagian aja yang bisa saya hubungi. Ya. Ya, kalau Pak Cilik masih aktif Masih. saja kan gitu. Iya. Oke, saya rasa itu Pak Bung Yani, silahkan dilanjut dan nanti akan closing statement. Ya, jadi saya amat menyayangkan. Tadi sudah saya katakan, terlihatnya ketidakseriusan ini ada beberapa indikator yang bisa saya ungkapkan. Pertama dari serapan anggaran, realisasi anggaran COVID itu sendiri. Yang kedua dari teknis pelaksanaan. Saya udah bolak-balik juga nih, PPKM oleh Inmendagri, instruksi Menteri Dalam Negeri udah banyak nih. Kalau tidak salah perpanjangannya sudah 4 kali, bahkan terakhir ini sudah mencapai perpanjangan level 3 dan level 4 gitu kan. Saya hanya menemukan 2 perbup, ataukah saya belum menemukan 2 perbup lainnya, perpanjangan lainnya gitu kan. Nah, yang ketiga, saya melihat bahwa jawaban-jawaban ketua harian hari ini dalam rapat pansus sebagaimana dibukakan Pak Cilik itu sangat memprihatinkan. Beliau sangat prihatin. Mudah-mudahan saya berdoa beliau tidak jadi korban dalam hal ini dengan COVID makin meledak begini gitu kan. Terus ada yang menganggap ini masih aman-aman saja, ini kan luar biasa. Dan yang ketiga, saya sepertinya melihat sesuatu hal dalam rapat hari ini, kejanggalan dan keanehan, di mana rapat hari ini adalah RDPU,
tapi pintu yang tertutup dengan tulisan yang ada saya disuruh foto, rapat tertutup untuk umum begitu. Tapi saya tidak bisa memponis apakah itu tulisan foto lama atau foto hari ini, saya juga tidak bisa memponis. Tapi kita coba tadi bertanya sama Pak Cilik, memang kondisi pintu tertutup dan tidak ada wartawan juga yang berada di dalam begitu kan, dan kursi masyarakat untuk hadir pun sepertinya terlihat lowong gitu kan. Yang kelima, tidak ada pernyataan dari pimpinan DPRD apakah rapat hari ini dinyatakan terbuka atau tertutup, dan tidak ada pernyataan pertanyaan kepada peserta rapat untuk meminta persetujuan rapat ini tertutup atau terbuka. Jadi saya pikir ini adalah sebuah setting saja. Kalau itu terjadi benar, kalau itu disengaja, kalau tidak disengaja berarti itu adalah kertas yang lupa dicopot, anggap saja begitu. Kertas yang lupa dicopot, pintunya saja yang ditutup. Sebagai akhir kata, saya hanya ingin menyampaikan bahwa DPRD itu adalah gedung rakyat. Gedung DPRD itu adalah rumah rakyat. Siapapun rakyat boleh mengadukan, boleh curhat, boleh keluh kesah di dalamnya. Jangan memandang ketemu sama komisi ini, jangan memandang ketemu sama komisi ini. Siapapun rakyat, apakah mau berkeluh kesah tentang karet, tentang padi, tentang jagung, tentang jualan, tentang pasar, silahkan. Itu adalah gedung rakyat. Saya percaya siapapun akan diterima di gedung DPRD. Siapapun akan diterima. Kalau misalkan tidak ada yang mendengar suara Anda, ya kan, silakan datang ke Pak Cilik saja, gitu kan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Adil Katalino Bacurami Kasuruga, dan sengat kajubata. Halus. Oke, baik, terima kasih Pak Yandi, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bu Juwita, Pak Lelo, dan Pak Ica. Dengan adanya talkshow ini, mudah-mudahan masyarakat juga bisa mendengar langsung apa yang kita sampaikan terkait dengan RDPU dan terkait juga dengan keindependensian media radio yang kita banggakan di Barito Timur ini. Kami berusaha untuk menjadi media yang independen, makanya dengan apapun keindependenan kami berani mengungkap apapun yang terjadi di Barito Timur. Tidak ada beban sedikit pun. Saya Punjas Bimasena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan sampai jumpa. Dadah.